Pagi datang membawa cahaya yang lembut. Langkah-langkah kaki berjalan menuju kampus, menyapa teman, dan membawa harapan dan perjalanan mencari ilmu. Di tengah kesibukan itu, lantunan azan terdengar memanggil hati untuk kembali. Beberapa langkah berbelok menuju masjid. Air mengalir membasuh wajah, tangan, dan kaki, menenangkan hati, serta menyucikan diri dari kesibukan dunia. Dengan hati yang lebih tenang, berdiri rapi dalam barisan, bersiap menghadap kepada Allah. Takbir dikumandangkan, tangan terangkat, mengawali ibadah dengan penuh keikhlasan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Disitulah mereka belajar bahwa di tengah kesibukan dunia, kewajiban kepada Allah tetap menjadi yang utama. Perjalanan menuju perpustakaan, suasana tenang menyambut setiap langkah yang datang. Langkah kaki melambat, suara pun ikut merendah, seakan semua sepakat untuk menjaga ketenangan. Tangan meraih buku, membuka halaman demi halaman, menelusuri setiap kata yang tersimpan di dalamnya. Ada yang duduk sendiri, tenggelam dalam bacaan. Ada pula yang mulai berkumpul, membentuk lingkar kecil untuk berdiskusi. Sesekali senyum kecil mulai muncul ketika menemukan jawaban dari apa yang dicari. Terkadang kebingungan datang, namun tangan-tangan lain segera membantu, menjelaskan dengan sabar. Disitulah mereka belajar bahwa mencari ilmu tidak selalu harus sendiri, tetapi bisa dilakukan bersama, saling melengkapi. Waktu terus berjalan, namun semangat tetap terjaga. Di antara keheningan perpustakaan, kerjasama tubuh dan tanggung jawab mulai diwujudkan. Karena di tempat inilah bukan hanya tugas yang diselesaikan, tetapi juga kebersamaan dan kepedulian yang dibangun bersama. Rasulullah Muhammad bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Perjalanan menuju keluar perpustakaan. Angin berhembus melewati pepohonan, namun terkadang bumi terluka oleh tangan manusia yang lupa menjaganya. Tangan-tangan itu kemudian bergerak, memungut yang berserakan dan merawat apa yang telah Allah titipkan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Disitulah mereka belajar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Dari langkah-langkah kecil itu,
mereka memahami arti akhlak dalam kehidupan. Akhlak kepada Allah dengan ketaatan ibadahnya. Akhlak kepada manusia dengan menghargai dan menolong sesama. Dan akhlak kepada lingkungan dengan menjaga sebaik mungkin. Karena sejatinya akhlak yang baik selalu dimulai dari hal-hal sederhana. Dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus setiap hari, dimanapun kita berada.